Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Hari yang berbahagia kalau kita boleh ada di dalam hadirat Tuhan saat kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi Anda dan saya, orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang percaya hanya kepadanya. Saya mengajak Anda membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita akan melihat dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Ayat-ayat yang tidak asing lagi, bahkan minimal mungkin setahun sekali Anda boleh mendengar firman ini direnungkan, dibacakan, diulas, dibahas, dan seterusnya. Hari ini kita akan melihat tentang pengangkatan gereja. Karena kenaikan Yesus ke surga memberikan Anda dan saya the blessed hope, the blessed assurance, satu kepastian yang teguh, satu pengharapan yang diberkati, kata firman Tuhan. Sehingga kita bisa melihat ke depan, kita bisa memandang melampaui segala apa yang kita hadapi hari-hari ini, segala pergumulan, penderitaan, masalah dalam kehidupan kita. Ada satu janji Tuhan, ya ini adalah suara profetik, ya yang disampaikan oleh firman Tuhan. Inilah peristiwa nubuatan selanjutnya yang akan terjadi di dalam kehidupan orang percaya, yaitu gereja Tuhan, mempelai Kristus akan mengalami pengangkatan. Haleluya. Perikop di sana dikatakan Yesus terangkat ke sorga. Firman Tuhan katakan, maka bertanyalah mereka, para murid yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Alkitab jelas menyatakan bahwa akan ada suatu hari di mana jutaan manusia akan dievakuasi dari dunia ini dalam sekejap mata. Bahasa Inggris dikatakan in the blink of an eye. Jadi Anda begitu kedip hilang dalam sekejap mata. Dan waktu itu terjadi akan menimbulkan kebingungan dan kekacauan yang belum pernah dialami dunia ini sebelumnya. Kalau kita merasa bahwa virus corona ini membuat dunia kacau balau dan bingung, tunggu sampai nanti pengangkatan. Dunia akan mengalami kekacauan dan kebingungan yang lebih dari yang disebabkan oleh virus corona. Dan kalau kita memperhatikan kejadian akhir-akhir ini, kita tahu bahwa peristiwa pengangkatan ini sudah semakin dekat. Dan peristiwa ini ada di dalam Alkitab, bukan manusia buat-buat, bukan. Tetapi ada tertulis di Alkitab dan kita kenal dengan sebutan pengangkatan, atau bahasa Inggris dikatakan sebagai rapture. Dan ada banyak tanda yang akan mendahului kedatangan Kristus kali yang kedua. Nah ini yang kebingungan di antara orang Kristen pun perlu diklarifikasi. Jadi kedatangan Kristus kali yang kedua itu punya banyak tanda.
Namun demikian saya mau katakan, tidak ada tanda apapun yang harus terjadi sebelum Yesus datang kembali dan menjemput orang percaya dan membawa mereka pulang ke surga. Maksudnya adalah antara kedatangan Kristus kali yang kedua dan pengangkatan ini berbicara tentang dua peristiwa yang berbeda. Nah, secara kronologi kita harus tahu peristiwa akhir zaman ini sesuai dengan pengakuan iman gereja kita, Gereja Bethel Indonesia. Ya, yang pertama kalau kita belajar peristiwa akhir zaman itu diawali dengan kedatangan Kristus yang pertama. Itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Yesus datang ke dunia ini sebagai bayi. Kemudian setelah Yesus mati, dia dikuburkan, dia bangkit pada hari yang ketiga, dia naik ke surga. Kita masuk ke yang namanya zaman gereja. Dan zaman gereja itulah masa, era di mana Anda dan saya hidup saat ini. Zaman gereja akan berakhir suatu saat. Dan di akhir zaman gereja terjadilah pengangkatan. Nah, apa bedanya antara pengangkatan dengan kedatangan Kristus yang kedua? Pengangkatan, Yesus tidak datang sampai ke bumi. Yesus tidak akan menginjakkan kaki sampai ke tanah yang kita injak ini. Tetapi Yesus hanya datang sampai di angkasa. Dan dia akan mengangkat orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang menaruh iman percayanya kepada dia untuk bertemu dengan dia di angkasa. Setelah itu, bumi akan masuk ke dalam masa kesesakan besar yang kita kenal dengan The Great Tribulation atau masa tribulasi. Baru setelah itu 7 tahun berakhir masa kesesakan besar, barulah kedatangan Kristus kali yang kedua bersama-sama dengan umatnya yang sudah diselamatkan, bersama-sama dengan para malaikat. Dan mereka, Yesus Kristus akan menetapkan kerajaan 1000 tahun di muka bumi. Jadi sekali lagi pengangkatan dan kedatangan Kristus yang kedua itu adalah dua peristiwa yang berbeda. Saat pengangkatan, Yesus datang untuk membawa para muridnya ke surga, para pengikutnya ke surga. Saat kedatangan Kristus yang kedua, Yesus datang bersama-sama dengan umatnya dan seluruh para malaikat, lalu menetapkan kerajaannya di muka bumi. Jadi kita perlu memahami ini. Artinya untuk pengangkatan tidak akan ada tanda yang khusus sebelum itu terjadi. Pengangkatan dapat terjadi kapanpun juga. Dan perjanjian baru itu penuh dengan tanda-tanda akan kedatangan Kristus kali yang kedua. Artinya begini, saudara, kalau pengangkatan harus terjadi sebelum kedatangan Kristus kali yang kedua, dan Alkitab sudah menulis banyak sekali tanda-tanda kedatangan Kristus kali yang kedua, dan hari-hari ini kita melihat semakin banyak yang digenapi. Artinya adalah pengangkatan sudah jauh lebih dekat dibandingkan kedatangan Kristus kali yang kedua. Kita melihat terbentuknya kembali bangsa Israel, itu merupakan salah satu tanda akhir zaman, tanda kedatangan Kristus kali yang kedua. Kesatuan daripada negara-negara Eropa. Dan peristiwa-peristiwa lain yang dinubuatkan di dalam Alkitab. Karena itu saya mau katakan sekali lagi bahwa keselamatan kita, janji Tuhan untuk mengangkat kita dari dunia ini sudah semakin dekat. Dan jika Tuhan memberi kita umur panjang, maka kita akan hidup untuk melihat pengangkatan itu terjadi. Saya berdoa kita semua hidup untuk melihat pengangkatan itu terjadi, sehingga kita bisa merasakan bagaimana sih rasanya terbang. Cuman terbangnya singkat sekali, karena hanya dalam sekejap mata. Ya, sangat cepat hal itu akan terjadi. Ya, mari kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ini pun bukan ayat yang asing, yang sering kali dibacakan juga pada hari kenaikan Yesus Kristus, tentang rumah Bapa.
Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk kepergiannya kembali kepada Bapa. Dan saya mau katakan pengangkatan merupakan penggenapan dari janji Tuhan ini di dalam Yohanes 14. Yesus sudah naik ke surga, kita tahu itu, kita peringati itu hari ini. Dan dia sedang mempersiapkan tempat bagi kita. Dan dia akan datang kembali dan membawa kita ke tempat yang sedang dia persiapkan. Bandingkan antara penciptaan alam semesta dengan persiapan surga bagi Anda dan saya. Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya hanya dalam waktu 6 hari. Dan kita sudah terpukau dengan penciptaan Tuhan yang sedemikian indahnya. Bayangkan, Tuhan mempersiapkan surga bagi Anda dan saya ribuan tahun. 6 hari aja kita sudah terpukau, apalagi yang dipersiapkan Tuhan ribuan tahun. Kita tidak bisa membayangkan, pikiran kita sangat terbatas untuk bisa membayangkan betapa ajaibnya, betapa indahnya, betapa luar biasanya surga. Haleluya. Karena itu jangan kita mau ketinggalan. Inginkan, dambakan surga. Haleluya. Dan sebelum masa kesesakan besar, Yesus akan datang untuk menjemput umatnya. Dan kebenaran tentang peristiwa ini ditulis di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Disinilah kita akan berfokus di waktu kebersamaan kita hari ini. Sisa waktu yang ada, ya, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Saya akan nanti membandingkan dengan versi bahasa Inggris supaya kita bisa lebih jelas. Hal yang pertama di sana, Rasul Paulus memulai bagian ini dengan memberikan tinjauan tentang masa, tentang waktu yang akan datang. Dia pertama-tama di ayat yang ke-13 di sana dikatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Jadi pertama-tama Rasul Paulus harus berurusan dengan ketidaktahuan orang percaya. Di antara kita pun banyak sekali orang percaya yang tidak tahu apa yang perlu diketahui. Jemaat Tesalonika tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan mereka pikir mereka sudah masuk dalam masa kesesakan besar. Mereka pikir bahwa mereka sudah ketinggalan daripada pengangkatan itu. Mereka bingung. Karena itu salah satu tujuan kita belajar Alkitab adalah supaya kita tahu apa yang kita tidak tahu. Jangan jadi orang Kristen yang sok tahu. Ya, kalau memang kita benar-benar tahu, puji Tuhan. Jadilah orang yang tetap rendah hati, orang yang tetap bergantung hanya kepada Tuhan. Tapi kalau tidak tahu, mari kita belajar. Karena itu kita perlu membaca Alkitab, kita perlu merenungkan Alkitab, kita perlu minta tuntunan Roh Kudus menolong kita memahami apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Selanjutnya Rasul Paulus mendeskripsikan tentang kematian orang mati, karena kematian orang percaya. Karena di sini dikatakan bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kita buka di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Saya akan berusaha untuk secara perlahan menuntun kita semua di dalam pembahasan firman Tuhan ini, tetapi waktu kita juga terbatas, jadi kita terkadang perlu untuk cepat juga. 1 Korintus 15 ayat yang ke-20.
Nanti coba dibuka juga dalam bahasa Inggrisnya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi dalam 1 Korintus 15 maupun di dalam 1 Tesalonika 4 dipakai kata meninggal. Coba kita buka dalam bahasa Inggris, kata apa yang dipakai untuk mendeskripsikan meninggalnya orang percaya. Perhatikan di sini 1 Korintus 15 ayat 20, kata meninggal yang diterjemahkan di dalam Alkitab bahasa Indonesia adalah kata sleep, tidur. Coba dibuka dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 tadi, Saudara. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dalam bahasa Inggris, kata apa yang dipakai untuk mendeskripsikan meninggal. Di sini pun dipakai kata asleep. Orang percaya yang meninggal itu disamakan dengan orang yang tidur. Demikian juga kalau Anda melihat 3 referensi yang lain dalam Yohanes 11 ayat yang ke-11. Ini tentang Lazarus, coba dibuka dalam bahasa Inggris. Kita tahu bahwa Lazarus sudah mati berapa hari? 4 hari. Lazarus sudah mati 4 hari. Tapi di sini dikatakan Yesus sendiri yang berkata bahwa dia hanya tidur. Kematian orang percaya itu sama dengan tidur. Kisah Rasul 7 ayat yang ke-60. Coba dibuka. Ini berbicara tentang Stefanus. Kita tahu Stefanus dia mati dirajam. Bahkan Paulus pada saat itu, Saulus hadir dan menyaksikan ketika Stefanus dirajam. Ya, Kisah Rasul 7 ayat yang ke-60 tentang Stefanus yang mati sebagai martir Kristus. Di situ pun dikatakan bahasa Indonesia meninggallah ia. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris pun dikatakan di sana bahwa Stefanus fell asleep. Jadi kematian orang percaya sekali lagi adalah orang yang tidur. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-36. Coba dibuka. Ini berbicara tentang Daud. Ya, 13 ayat 36. Kisah para Rasul bahasa Inggris ya, langsung saya dibuka dalam bahasa Inggris. Kita tahu bahwa Daud ya mati. Daud meninggal dunia. Itu bahasa Indonesia. Di sini pun dikatakan tentang Daud, he fell on sleep. Jadi bagi orang percaya, bagi orang Kristen, pengikut Kristus, meninggal sama dengan tertidur. Bukan hanya itu yang luar biasa, tetapi jemaat mula-mula itu punya sebuah kata yang sangat luar biasa untuk mendeskripsikan tempat pemakaman orang-orang yang sudah meninggal. Ya, kata yang dipakai itu kata Yunani yang memiliki arti rumah tempat peristirahatan bagi orang asing atau tempat untuk tidur, sleeping place dalam bahasa Inggris. Jadi kata ini dalam bahasa Inggris, kata Yunani ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi kata cemetery. Cemetery adalah kata makam atau kubur. Yang menarik adalah kata Yunani yang sama yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai cemetery atau makam atau kubur itu tadi, kata yang sama juga dipakai untuk atau diterjemahkan sebagai kata hotel atau inn, seperti Holiday Inn. Ya, itu kata artinya begini, saudara. Ketika kita menginap di sebuah hotel, tentunya kita berharap bahwa malam ini kita tidur, besok pagi kita bangun untuk melanjutkan perjalanan kita atau untuk melanjutkan aktivitas kita. Inilah kata yang menggambarkan tempat di mana kita menguburkan orang-orang yang kita kasihi. Jadi tubuh atau mayat orang yang kita kasihi itu ditaruh di sebuah hotel. Menurut kata Yunani yang dipakai, ditaruh di sebuah inn, ditaruh di sebuah hotel. Sampai kapan? Sampai kebangkitan terjadi. Jadi ini hal yang sangat menarik. Ya, papa saya sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu.
Jadi saya bisa, kalau ditanya orang di mana kamu memakamkan ayah kamu, saya bisa saja menjawab, oh, ayahku dimakamkan di sebuah hotel. Karena kata Yunaninya sama. Suatu hari Kristus akan kembali dan tubuh ayah saya akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang percaya yang lainnya untuk bertemu dengan Yesus di angkasa. Jadi yang pertama di sini poin penting adalah orang Kristen yang meninggal, orang percaya yang meninggal itu sama dengan orang yang tidur. Dan tempat di mana mayatnya atau tubuhnya dikuburkan itu adalah sebuah hotel, sebuah tempat peristirahatan sementara yang nantinya pada hari kebangkitan, pada hari pengangkatan, tubuh ini akan check out dari hotel. Seperti Anda dan saya, kalau kita menginap di sebuah hotel, ada waktunya kita akan check out dari hotel itu, dan kita semua akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ini satu kebenaran yang harus kita camkan, satu kebenaran yang sangat luar biasa yang akan menguatkan Anda dan saya. Seharusnya selanjutnya Rasul Paulus juga memberikan pengharapan bagi orang-orang percaya. Di sini dikatakan supaya kamu jangan berduka seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah dibangkitkan, telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Yesus Kristus sudah datang ke dunia, dikatakan dalam firman Tuhan, untuk mengalahkan sengat maut. Artinya adalah kita memang boleh saja bersedih, kita boleh saja berduka ketika kehilangan seseorang yang kita kasihi. Tetapi firman Tuhan katakan kita tidak seharusnya berduka sama seperti orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Karena kita tahu sebagai orang percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Bahkan kematian adalah permulaan dari segala sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang pernah kita alami sebelumnya. Inilah alasan mengapa kita tidak perlu berduka secara berlarut-larut. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, telah naik ke surga, sulitkah untuk percaya bahwa Ia dapat melakukan mujizat yang sama dalam kehidupan kita? Dia sanggup melalui kematiannya mengubahkan apa yang dunia katakan sebagai kematian menjadi hanya sebagai tidur saja. Ini karena kematian Yesus, karena pengorbanan Yesus. Karena itu inilah alasan kita tidak perlu takut mati. Sekalipun saya tahu tidak ada satupun di antara kita yang mau mati saat ini. Tetapi ya, saya mau katakan ada sesuatu yang jauh lebih baik sedang menantikan kita di surga oleh iman kita di dalam Kristus. Karena itu Rasul Paulus katakan di dalam Filipi 1 ayat 21 bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena ada sesuatu yang jauh lebih indah, jauh lebih mulia menantikan kita di rumah Bapa. Ayat 15 dari 1 Tesalonika 4 di sana dikatakan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Jadi Rasul Paulus yang menulis ayat ini dengan otoritas ilahi. Dan di ayat 15 ini kita melihat janji yang pasti tentang pengangkatan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Kenapa Rasul Paulus menulis ayat ini kepada jemaat di Tesalonika? Karena mereka berpikir bahwa, oh iya, kami memang masih hidup. Bagaimana dengan saudara-saudara kami? Bagaimana dengan kerabat kami yang sudah mati duluan, yang sudah meninggal duluan? Nanti waktu Yesus datang, mereka kan sudah tidak ada di bumi ini. Kami memang masih hidup. Kami akan melihat pengangkatan itu. Bagaimana dengan kerabat kami yang lain? Makanya Rasul Paulus katakan, gak usah khawatir. Yang sudah meninggal duluan itu harus diangkat dulu, baru yang hidup
mengalami pengangkatan kemudian. Jadi kekhawatiran daripada jemaat Tesalonika terjawab di sini. Dan mulai ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, disinilah Rasul Paulus mulai memberikan kronologi daripada pengangkatan itu sendiri. Kita lihat di ayat yang ke-16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Yang pertama jelas di sini bahwa pasti akan ada kedatangan kembali. Dan inilah peristiwa profetik yang akan kita alami selanjutnya. Apa yang akan kita alami selanjutnya? Langit akan terbuka dan Yesus Kristus akan datang kembali. Dia akan datang untuk menjemput saya, orang-orang percaya yang telah menaruh iman percaya kita kepada Yesus dan membawa kita ke surga. Perhatikan yang luar biasa di ayat yang ke-16 tadi, bahwa ketika pengangkatan terjadi, Tuhan sendiri yang datang. Dia tidak mengutus Roh Kudus, Dia tidak mengutus malaikatnya, Dia tidak mengutus murid-muridnya yang sudah mendahului kita. Tuhan sendiri yang akan turun. Karena dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11 tadi dikatakan, mengapa engkau orang-orang Galilea, mengapa engkau memandang ke langit? Ya, dengan cara yang sama Dia akan datang. Bagaimana Yesus naik ke surga pada waktu itu? Yesus naik ke surga secara fisik dan secara pribadi. Dia sendiri naik ke surga. Nah, pada waktu kedatangan kali yang kedua, pada waktu pengangkatan pun, Yesus akan datang secara fisik. Dan Dia akan datang sendiri secara pribadi. Yesus Kristus akan datang segera. Dan di ayat yang ke-16 juga dikatakan akan ada kebangkitan. Selain ada tadi kedatangan kembali, juga akan ada kebangkitan. Karena di sana dikatakan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dalam waktu sekejap mata, dalam waktu yang singkat, Tuhan akan memanggil seluruh orang percaya kepada dirinya untuk berbagi kemuliaannya. Tidak ada satupun orang percaya yang akan tertinggal. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada satupun orang percaya yang menaruh iman percayanya kepada Yesus Kristus yang akan tertinggal. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-51, di sana dikatakan kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ayat 52, kita semua akan diubah dalam sekejap mata. Karena itu kita harus menyesuaikan kepercayaan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Seringkali orang menambah-nambah ya rumus atau syarat bagi pengangkatan. Di sini firman Tuhan jelas dikatakan bahwa syarat pengangkatan adalah iman percaya kepada Yesus Kristus. Jangan ditambah-tambah. Haleluya. Bahkan yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15, Anda harus ingat ini ditulis kepada jemaat yang kedagingan. Jemaat yang ada perpecahan di dalamnya. Jemaat yang waktu perjamuan kudus pun tidak bisa akur, tidak bisa tertib. Dan Rasul Paulus tetap katakan bahwa tubuhmu, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang kudus, di mana Roh Kudus tinggal. Bukan berarti terus kita sebagai orang Kristen boleh hidup dalam kedagingan. Kedagingan harus terus-menerus dikikis dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau katakan prasyarat untuk kita mengalami pengangkatan adalah iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Karena kalau kita bicara tentang kesempurnaan moral, kesempurnaan perilaku, kesempurnaan perkataan dan sikap, tidak ada satupun manusia yang sempurna.
Kita baru akan sempurna nanti kalau sudah mengalami pengangkatan, kita semua akan disempurnakan dalam kemuliaan Tuhan. Jadi sekali lagi di sini saya mau katakan dengan tegas bahwa tidak ada satupun orang percaya yang akan tertinggal. Kalau ada yang tertinggal, artinya orang itu tidak benar-benar percaya. Orang itu tidak benar-benar hidup dalam keselamatan oleh Yesus Kristus. Segampang itu. Jadi jangan terburu-buru kita mengkotak-kotakkan orang Kristen. Seolah-olah kita pasti mengalami pengangkatan. Orang lain belum tentu. Kalau engkau tidak hidup seperti ini, engkau tidak hidup seperti itu. Cuman satu syaratnya. Iman percaya kepada Yesus Kristus. Haleluya. Jadi akan ada kedatangan kembali, akan ada kebangkitan. Yang ketiga akan ada pengangkatan. Ayat 17 dikatakan kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dan bertemu di angkasa dengan mereka yang lebih dahulu dibangkitkan. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi yang sudah meninggal lebih dahulu. Saya akan ketemu dengan papa saya. Haleluya. Dan orang-orang yang sudah meninggal, ketika pengangkatan terjadi, ini waktunya mereka check out dari hotel. Mereka keluar dari hotel dan bertemu dengan Anda dan saya. Jadi, ya, juga akan ada reuni. Karena di sana dikatakan ayat 17 bagian terakhir, kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, bagian ini memang banyak sekali pertanyaan yang bisa ditanyakan. Ya, seringkali orang bertanya apakah kita akan mengenali keluarga kita di surga. Tentu saja kita akan kenal sama orang-orang yang adalah anggota keluarga kita. Kita akan kenal dengan para sahabat kita. Tetapi saya mau katakan, jangan samakan kehidupan di surga dengan di bumi. Di bumi seolah-olah keluarga itu menjadi fokus utama. Wah, kita mau sayang-sayang istri, kita mau sayang-sayang sama anak-anak. Di surga semua itu bukan lagi fokus. Fokus kita cuma kepada anak domba Allah namanya Yesus Kristus. Fokus kita hanya memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Dan kita hanya akan menyanyikan satu lagu. Di surga cuma ada satu lagu. Judul lagunya, layaklah anak domba Allah yang sudah disembelih dari sejak dunia dijadikan. Itu saja lagunya, saudara. Layaklah anak domba Allah. Worthy is the Lamb. You are worthy of it all. Itu aja lagunya, pokoknya selalu ada kata worthy. Worthy, 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 worthy. Haleluya. Dan semua nama kita ketika kita masuk di surga, kita sampai di pintu gerbang surga, nama kita semuanya berubah. Hanya ada satu nama. Nama kita, baik itu nama Carmen, nama Candace, nama Cika, semuanya akan berubah. Nama kita cuma satu. Nama kita menjadi Grace. Karena hanya by grace. By grace. Kita masuk surga by grace. Dengan kasih karunia Tuhan. Haleluya. Yes. Amen. Thank you Jesus. Jadi kalau anak Anda namanya Grace, Anda tidak perlu merubah nama. Haleluya. Jadi akan ada kedatangan kembali, akan ada kebangkitan, akan ada pengangkatan, akan ada reuni, dan itulah tujuan akhir hidup kita. Inilah tempat tinggal akhir hidup kita. Ya, dulu waktu saya masih kecil seringkali kita bercanda ya bahwa kuburan adalah rumah masa depan. Bagi orang percaya, kuburan bukan rumah masa depan. Itu hanya hotel sementara. Haleluya. Karena suatu hari nanti semuanya akan diangkat dan kita akan tinggal di satu tempat yang luar biasa. Dan Alkitab bukan saja ya memberikan kepada Anda dan saya isapan jempol karena hal-hal ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Ya, nanti Anda catat saja ayat-ayatnya. Ibrani 11 ayat yang kelima, di sana berbicara tentang pengangkatan Henokh. Ini orang pertama yang diangkat ke surga tanpa harus melalui kematian. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-11 berbicara tentang pengangkatan Elia. Kemudian ada juga terjadi dalam 2 Korintus 12 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Ini Paulus menuliskan pengalaman hidupnya. Dia diangkat
sampai ke Firdaus, dia diangkat ke surga. Artinya ini adalah kebenaran-kebenaran yang mendasari bahwa kita percaya akan terjadinya pengangkatan. Bahkan tadi kita sudah baca Kisah Rasul 1 ayat 10 dan 11 bahwa Yesus sendiri juga mengalami pengangkatan. Dia naik ke surga. Jadi kalau kita belajar di sini, ini sebuah kebenaran yang luar biasa. Dan teks ini, bagian ini tidak berakhir dengan kronologi pengangkatan. Karena masih ada ayat yang ke-18. Ada tujuan khusus mengapa kita perlu tahu kebenaran tentang pengangkatan ini. Tujuannya adalah ayat 18. Dikatakan di sana, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Firman Tuhan tidak katakan takut-takutilah orang lain dengan perkataan ini, tidak. Tetapi di sini dikatakan hiburkanlah, semangatilah satu sama lain dengan perkataan ini, dengan kebenaran akan pengangkatan. Saya mau katakan bahwa pengangkatan dan kedatangan Kristus adalah doktrin yang paling menghibur untuk diberitakan kepada mereka yang sedang melewati masa kesukaran. Jadi betapa teganya Anda menakut-nakuti orang yang sedang menderita dengan berita kedatangan Kristus kali yang kedua. Kedatangan Kristus kali yang kedua bukanlah sesuatu yang harus ditakuti oleh orang yang percaya. Bagi orang dunia, bagi orang yang tidak percaya, yes, itu adalah game over. Dan mereka, kesenangan hidup mereka, semuanya akan berakhir. Dan mereka sejak saat itu masuk di dalam neraka kekal, api penyiksaan. Tapi bagi Anda orang percaya, sekali lagi saya pernah jelaskan ini berulang kali bahwa kedatangan Kristus kali yang kedua, bagi orang percaya dia tidak akan datang seperti pencuri. Dia akan datang sebagai mempelai laki-laki yang menjemput mempelai perempuannya. Haleluya. Kita sedang hidup di masa yang sulit, dan kita sedang menghadapi berbagai masalah yang belum pernah kita alami sebelumnya. Karena itu layaklah, sepatutnya lah kita menghiburkan satu sama lain dengan perkataan-perkataan ini. Terhadap apa yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-18, inilah pertanyaan yang harus kita responi. Bagaimana kita harus hidup? Kalau kita percaya bahwa Yesus akan datang kembali untuk membawa kita tinggal bersama-sama dengan Dia, bagaimana kita seharusnya menjalani hidup ini? Yang pertama, kita harus senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Kita harus mengantisipasi kedatangannya, pengangkatan itu terjadi. Kita harus senantiasa memikirkan kedatangannya dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Titus 2 ayat yang ke-13. Titus 2 ayat yang ke-13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Filipi 3 ayat yang ke-20. Di sana dikatakan karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-10. Kalau Anda tidak sempat membukanya, Anda catat saja ayat-ayat ini. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Murka. Jadi
Kita akan diselamatkan dari murka yang akan datang. Ini konteksnya berbicara tentang masa kesesakan besar. Masa kesesakan besar adalah masa Tuhan berurusan dengan orang-orang yang tidak percaya. Masa di mana Tuhan berurusan dengan umatnya Israel. Secara khusus, pada saat itu gereja sudah ada di surga bersama-sama dengan Tuhan. Karena Roma 8 ayat yang pertama dikatakan tidak ada lagi penghukuman. Bagi orang yang percaya, orang yang mengasihi Yesus, tidak ada lagi penghukuman. Artinya kontradiktif sekali kalau kita harus melewati masa kesesakan besar. Karena masa kesesakan besar dikenal sebagai masa murka Allah dicurahkan. Kalau Anda membaca nanti di kitab Wahyu, dari Wahyu pasal yang keempat sampai Wahyu pasal yang ke-19, di sana berbagai cawan murka Allah dituangkan ke bumi ini. Dan kalau Anda perhatikan Wahyu 4 sampai Wahyu 19 tidak ada kata gereja di sana. Tidak ada kata jemaat di sana. Kata jemaat berhenti di Wahyu pasal yang ketiga. Nanti baru muncul lagi di Wahyu pasal yang ke-22. Yaitu setelah langit baru, bumi baru, muncullah kata gereja lagi. Gereja tidak ada di bumi ini ketika cawan murka Allah dicurahkan. Karena kita dipilih, kita dipanggil untuk diselamatkan dari murka yang akan datang. Haleluya. Jadi kita harus senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Salah satu cara terbaik agar kita dapat menjalani hidup di dunia ini dengan maksimal, dengan optimal, adalah dengan mengingat bahwa ada kehidupan lain di tempat yang lain, yaitu kehidupan di surga yang telah disediakan oleh Tuhan. Karena itu tujukanlah pandanganmu pada Yesus. Yang kedua, selain kita harus senantiasa menanti-nantikan Tuhan, kita juga harus hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Setiap ayat yang bersifat profetik, setiap firman yang bersifat nubuatan, pada umumnya disertai dengan nasihat tentang hal-hal praktis untuk kita lakukan. Sebagai contoh, tadi saya bacakan dalam Titus 2 ayat 13, kita lihat ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Inilah bagaimana kita hidup bagi Tuhan selama kita menantikan pengangkatan terjadi. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Haleluya. Kembali ke 1 Tesalonika 1 tadi. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menantikan dan menjalani hidup ini dengan maksimal? 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-9. Tadi saya bacakan ayat yang ke-10. Sekarang kita mundur satu ayat. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi bagaimana kita hidup bagi Tuhan adalah dengan meninggalkan, dengan berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, dan melayani Allah yang hidup dan Allah yang benar. Satu ayat lagi, 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Ya, setelah Rasul Paulus memberikan uraiannya tentang pengangkatan, ya, tentang kedatangan Kristus kali yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang mau hidup bagi Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi jangan berpikir bahwa karena Yesus akan datang kembali suka hati kita. Haleluya. Tidak demikian. Kalau kita percaya bahwa Yesus akan datang kembali, kita tentunya tidak mau menjadi malu saat kedatangannya. Saya percaya ketika kita mengalami pengangkatan, memang dikatakan bahwa tidak ada air mata di surga. Tetapi saya pikir di awal daripada pertemuan dan perjumpaan kita dengan Sang Pencipta kita, mungkin kita akan meneteskan air mata
yang menunjukkan bahwa oh, masih banyak sekali hal yang aku bisa perbuat selama hidupku, tetapi aku menunda-nundanya, tetapi aku belum sempat melakukannya. Ada air mata penyesalan, ada air mata kesedihan, sekalipun itu hanya sesaat lamanya. Tetapi saya mau katakan, jangan sampai Anda rasa malu bertemu dengan Sang Pencipta di angkasa, karena selama ini kita menjalani hidup dengan sembrono. Saya mau ilustrasikan dengan ilustrasi yang sangat sederhana. Saya pernah tinggal di sebuah apartemen di Amerika. Namanya mahasiswa, ya baru lepas dari orang tua, ya tinggal sendiri, tidak ada yang mengawasi, semuanya harus bersihkan sendiri, cuci piring harus sendiri, masak sendiri, semuanya. Saya mau katakan, kamar saya itu bukanlah kamar yang rapi, bukanlah kamar yang bersih, bukanlah kamar yang semuanya tersusun dengan baik, ya barangnya berantakan, ya. Dan satu hari saya mendapat telepon dari Indonesia bahwa mama saya mau berkunjung ke Amerika. Apa yang saya harus lakukan? Saya harus membersihkan kamar apartemen saya sebersih-bersihnya, sampai karpet ini pun tidak boleh ada debu, divakum, ya kan? Ya, barang-barang disusun rapi, ya kan? Dapur pastikan semua piring tercuci bersih, semuanya siap untuk dipakai. Apalagi yang namanya kamar mandi, oh haleluya, harus bersih. Tidak boleh ada bau sedikit pun. Demikianlah kita harus mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus kali yang kedua. Jangan hidup ceroboh, jangan hidup sembrono, jangan hidup suka-suka hati. Yesus akan datang kembali bagi mereka yang telah menaruh iman percayanya pada Kristus. Kalau engkau belum melakukan itu, engkau akan tertinggal. Kalau engkau tidak yakin dengan keselamatan oleh Yesus Kristus di dalam hidupmu, mari engkau yakinkan hari ini. Engkau bisa memasukkan namamu ke dalam buku kehidupan. Jangan mau tertinggal. Ketika Yesus datang kembali, pastikan Anda dan saya ada di angkasa bersama-sama dengan orang percaya lainnya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kalau orang dunia katakan banyak jalan menuju Roma, tetapi saya mau katakan hanya ada satu jalan menuju ke rumah Bapa. Hanya ada satu jalan menuju surga. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus sendiri berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup itu. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukan manusia yang menentukan Anda masuk surga atau masuk neraka, tetapi kita akan berhadapan dengan Yesus sendiri. Dan Yesus sudah mengatakan, memberikan kuncinya kepada Anda dan saya. Tidak ada jalan lain menuju surga, hanya melalui Yesus Kristus. Dan ketika pengangkatan itu terjadi, kita akan mendengar suara penghulu malaikat berseru. Kita akan mendengar sangkakala Allah berbunyi. Bagaimana kalau aku tidak mendengar? Kalau Anda tidak mendengar, saya meragukan kepercayaan Anda. Sebagai orang percaya, Tuhan katakan, domba-dombaku mendengar dan mengenali suaraku. Ketika sangkakala itu berbunyi, ketika suara penghulu malaikat berseru, kita pasti dengar. Dan kita akan diangkat untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya! Thank you Jesus. Tuhan Yesus memberkati.